manajemen sektor publik. A. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang paling pertama dalam proses manajemen, di mana bertujuan untuk menentukan sasaran. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis, sehingga data yang ada dalam laporan keuangan digunakan untuk sebagai acuan dalam penentuan rencana ke depannya. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi yang diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang, dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif, dan yang ketiga, informasi yang disampaikan melalui saluran formal dan informal. Kedua, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Fungsi informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang berkaitan dengan kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya disampaikan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Pengendalian untuk manajemen level bawah bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajemen level atas bersifat normatif. Untuk organisasi sektor publik, karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran dan efektivitas, akuntansi manajemen ekonomi, efisiensi, memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifkan keseluruhan kinerja terutama untuk ukuran moneter. Selanjutnya bagian B, proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah perencanaan organisasi telah tercapai. Sebaliknya, tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga tahap demi tahap terkait dengan tahap yang lainnya, dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones and Panbuli membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu pertama, perencanaan tujuan dan sasaran, pada dasarnya perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian, dan pengukuran pelaporan, analisis, dan umpan balik. Bagian C, peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi perencanaan strategi, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, serta penilaian kinerja atau evaluasi.
Yang pertama, perencanaan strategi di mana manajemen membuat beberapa program yang kemudian akan diseleksi dan dijadikan prioritas dalam mendukung strategi organisasi. Yang kedua, pemberian informasi. Biaya atau cost dibagi menjadi 3, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Yang ketiga, proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing, cost reducing, dan cost reporting. Yang ketiga, penilaian investasi pada organisasi sektor publik. Penilaian investasi ini dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Selanjutnya, penganggaran. Penganggaran bertujuan untuk menentukan berapa besarnya anggaran yang diperlukan oleh masing-masing organisasi yang memiliki 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, sebagai alat distribusi, dan sebagai stabilisasi. Selanjutnya, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif. Kita ambil contoh, jika pemerintah ingin membangun jalan tol, maka harus memperhitungkan biaya yang diperlukan, dan dari informasi biaya yang pembangunan tersebut, maka untuk penentuan tarif dan pelayanan tolnya akan lebih mudah. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini, peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja, kunci dan satuan untuk ukur masing-masing aktivitas yang telah terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penganggaran sektor publik. Pertama, konsep anggaran sektor publik. Seperti yang kita ketahui, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Sedangkan untuk prosesnya sendiri, dalam penyusunan anggaran tersebut dinamakan dengan penganggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Mengapa demikian? Karena dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil dan lebih tertutup. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dan rahasia dari perusahaan, tertutup untuk publik. Namun pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada khalayak umum atau publik untuk didiskusikan, dikritik, dan untuk diberikan masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dalam pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan prosesnya, di mana penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Artinya, dapat dihitung dengan estimasi uang. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran publik yaitu: pertama, aspek perencanaan, kedua, aspek pengendalian, dan yang ketiga adalah aspek akuntabilitas. Secara singkat, anggaran sektor publik menyatakan beberapa biaya dan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, beberapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik yang pertama adalah sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai alat pengendalian, yang ketiga alat kebijakan fiskal, keempat politik, 5 koordinasi dan komunikasi, yang keenam alat penilaian kinerja, ketujuh motivasi, dan yang kedelapan menciptakan ruang publik. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang keempat, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Anggaran sebagai alat pengendalian. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Kedua, menghitung selisih anggaran. Yang ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat politik. Anggaran bukan sekedar masalah teknis, tetapi merupakan alat politik. Karenanya, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, quality holding, keahlian negosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak, menurunkan kredibilitas pemerintah. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari public holder kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran yang dikeluarkan harusnya jangan terlalu tinggi, sehingga tidak dapat dipenuhi. Namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan MPR maupun DPR, masyarakat, LSM, dan sebagainya. Harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang ternegosiasi akan menyampaikan aspirasi melalui proses politik yang ada. Penganggaran dan tunawisma yang proses penyusunan anggaran sektor publik. Prosesnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipresentasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pertama, tahap persiapan anggaran. Kedua, tahap ratifikasi. Yang ketiga, tahap implementasi. Dan yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi. Untuk materi selanjutnya, mengenai laporan keuangan sektor publik. Pertama, teori akuntansi sektor publik.
Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama dalam hal pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan. Apakah memang ada teori seperti itu? Untuk sektor swasta saja, perkembangan akuntansinya lebih pesat. Beberapa ilmuwan masih mempertanyakan apakah memang memiliki teori akuntansi seperti itu, di mana teori akuntansi harus didukung oleh beberapa riset yang menyatakan pendapat yang telah diuji kebenarannya. Teori akuntansi memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan fenomena tersebut. Pada dasarnya, terdapat 3 tujuan untuk mempelajari teori akuntansi, yaitu untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kelebihan dari praktik akuntansi yang ada saat ini. Yang ketiga, memperbaiki sistem akuntansi di masa yang akan datang. Dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut, pertama objektivitas, yang kedua konsistensi, yang ketiga daya banding, yang keempat tepat waktu, yang kelima ekonomis dalam penyajian laporan, dan yang keenam materialitas. Objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain. Misalnya, karyawan, investor, kreditor, dan masyarakat. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa waktu. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang. Sedangkan dalam laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama 1 periode. Yang ketiga, daya banding. Dalam laporan keuangan sektor publik, hendaknya dapat diperbandingkan antara periode yang satu dengan periode yang lainnya. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas, karena semakin objektif suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya. Karena dengan dasar yang sama, dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan konsistensi. Adanya beberapa alternatif penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding. Yang selanjutnya, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik dalam pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka akan semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu, sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan, meskipun disajikan lebih awal.
Yang selanjutnya, ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dan biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil untuk menghasilkan laporan tersebut. Selanjutnya, materialistis. Suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialistis memang bersifat pertimbangan subjektif, namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan mendasarkan pada teknik tertentu yang digunakan merupakan proses national judgment. Selanjutnya, laporan keuangan sektor publik. Seperti yang kita ketahui, selaras dengan PP 105 dan Dagri nomor 29 tahun 2002 dan hasil penelitian bersama antara IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik serta berbasis pada Ipsos, dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: pertama, laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Dalam sektor publik, siklus akuntansi meliputi transaksi, kedua bukti transaksi, neraca awal, jurnal, buku besar pembantu, buku besar pembantu kas, daftar saldo, kertas kerja, jurnal penyesuaian, jurnal estimasi, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Untuk laporan keuangan sektor publik sendiri itu terdiri dari: pertama, laporan realisasi anggaran, kedua, laporan arus kas, yang ketiga, catatan atas laporan keuangan, dan yang keempat, laporan kinerja keuangan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.